record dulu ya, bismillah. Kita mulai pelajaran IPA. Pelajaran IPA ini Ustazah share screen. Sebentar. Ini sudah Ustazah record ya, Ustazah rekam. Ini IPA, materinya di tema 8. Semuanya bisa lihat? Bisa lihat ya? Tema 8 pelajaran IPA. Di tema 8 pelajaran IPA ini, kita akan membahas pelajaran pengertian gaya dan gerak. Nah, jadi gaya dan gerak itu ada perbedaannya. Kalau gaya itu sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya itu juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi contohnya gini, gaya itu misalnya kalian lagi menarik meja, itu nanti dia berubah apa? Berubah tempatnya. Nah, berubah tempatnya itu dinamakan sebagai perubahan kedudukan. Ya, nih boleh ditulis, boleh enggak, boleh ditulis singkat-singkat aja. Nanti juga ini saja share di grup ininya, slide PowerPoint-nya, nanti bisa buat belajar. Terus yang kedua, itu ada gerak. Nah, gerak itu perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya akibat dikenai gaya. Jadi gini, kalau gerak itu kalian waktu mendorong meja atau menarik meja. Nah, kalau gaya itu gaya itu waktu kalian menariknya itu. Maksudnya kalian itu waktu mendorong itu memakai gaya gitu kan, ditarik. Nah, jadi dia berpindah dari misalnya dari meja yang sebelah sini pindah ke sebelah sininya lagi, dari kanan ke kiri. Itu namanya gerak, memindahkan kedudukan suatu benda. Perubahan gerak akibat gaya. Gerak suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Apa ini maksudnya? Gerak suatu benda dipengaruhi oleh gaya. Jadi geraknya itu, kalau misalnya gayanya lambat, ya misalnya gini, kalian melempar apa ya? Saya menendang bola saja kalau buat yang Ikhwan. Contoh ya, ketika kalian menendang bola pada saat bermain bola. Di sini kan dijelaskan dipengaruhi oleh gaya. Jadi ketika gaya yang kalian pakai, maksudnya gaya yang seperti apa? Gayanya itu misalnya kalian menendang dengan lambat. Nah, otomatis ketika kalian menendangnya dengan pelan atau lambat, itu bolanya nggak jauh tempatnya. Tapi ketika kalian itu menendangnya dengan sangat kuat, itu nanti bolanya akan berpindah ke tempat yang lain dengan sangat jauh. Nah, makanya di sini dikatakan gerak itu suatu benda yang gerak itu suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Jadi gaya ini adalah ketika kalian menendang bola dengan pelan atau keras itu. Mengenal perbedaan gaya dan gerak. Kita sudah mengetahui bahwa gerak itu merupakan gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Ini saja lebih besarkan gambarnya. Merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Maka tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan, misalnya ini kan, ketika anak perempuan ini sedang mendorong anak laki-laki yang di ayunan. Kita lihat. Jadi gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak. Ustazah ulangin. Gaya itu ketika si anak perempuan itu mendorong anak laki-laki. Nah, ini namanya gaya, dia mendorong. Tadi di slide 1, yang di slide 1 tadi ini kan gerak suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya. Nah, ini adalah contohnya ketika si anak perempuan mendorong si anak laki-laki, itu maksudnya si perempuan ini menggunakan gaya. Jadi di sini jelas gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak. Itu namanya gaya. Ya, gaya ya. Saat anak perempuan memberikan gaya, kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan, ini namanya kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah. Jadi kan ketika si anak perempuan ini memberikan gaya, si anak laki-laki yang tadi di ayunan, posisi ayunannya pasti bergerak kan, bergerak dari sebelah sini ke sebelah sini.
Nah, itu yang dinamakan sebagai kedudukan suatu benda bergerak. Oke. Lanjut. Jadi gini, gaya, kalau misalnya Ustazah buat ringkasan, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda atau benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak itu perpindahan gerakan, perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Beda ya. Kalau gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Jadi ketika si anak menarik atau si anak mendorong ayunan atau ketika kalian menarik meja, itu namanya gaya yang menyebabkan si benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak itu perpindahan. Jadi perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya, ya. Jadi misalnya meja yang di sebelah kanan berpindah ke sebelah kiri. Nah, itu namanya gerak. Nah, lanjut. Ini lagi. Gaya dapat, ini perbedaannya ada dua. Gaya dapat merubah tarikan atau dorongan atau tarikan terhadap benda. Sedangkan gerak itu perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Jadi kalau misalnya gerak itu perpindahannya karena kena gaya gitu. Jadi kalau kalau mudah supaya kalian mudah ingat, simpelnya gini. Kalau gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, kalau gerak itu adalah pindahnya benda dari sini ke sini gitu aja. Jadi pindah benda kalau gaya dorongan atau tarikan. Kalau mau diingat-ingat, cara ngingetnya seperti itu ya. Simpelnya ngingetnya kalau misalnya gerak, Ustazah ulang, yang baru masuk. Kalau misalnya gerak itu pindahnya benda. Kalau gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak itu perpindahan kedudukan benda mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain di sekitarnya. Misalnya ketika si bola ditendang oleh anak laki-laki atau ditendang pada saat bermain bola. Posisi bola yang pertama dekat dengan kaki akan berpindah jauh ketika dikenai oleh gaya. Nah, gayanya yang seperti apa? Gayanya pelan atau keras. Ketika dikenai gaya yang lambat, otomatis posisi bola letaknya tidak jauh dari kakinya, tapi ketika dia itu menendang dengan sangat keras, dengan gaya yang sangat keras, otomatis bolanya pergi dengan jauh. Nah, itu perbedaan gaya dan gerak. Lanjut. Sebentar ya, ada yang baru masuk. Kita lanjutkan. Lanjut lagi. Menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah benda, dan mengubah bentuk benda. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini nggak ada. Ustazah lupa. Bentar ya. Saya share dulu sebentar. Jadi contohnya sebentar, saya ambil gambarnya dulu. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini salah satu contoh. Berikut aktivitas. Ini contohnya. Aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Contohnya aktivitas mengayuh sepeda. Ketika kalian mengayuh sepeda, itu kita memakai gaya. Ketika gayanya kaki kita itu lambat, otomatis si sepeda akan berjalan dengan lambat. Ketika kita cepat atau kita keras untuk mengayuh sepeda, otomatis jalannya sepeda akan semakin
cepat. Kemudian ada menendang bola, tadi yang tadi saya jelaskan di depan, menendang bola. Jadi ketika kita lambat atau pelan, jadi posisi bola akan tidak kalau lambat tidak jauh dari kita tendang, tapi kalau posisinya kita nendang dengan sangat keras atau gayanya keras, otomatis bolanya akan akan berpindah ke tempat yang lebih jauh. Kemudian memotong roti. Ketika kita memotong roti, nah ini yang tadi kata-kata yang ini. Nah, mengubah bentuk benda. Jadi gaya otot itu dapat menyebabkan mengubah bentuk benda. Bentuk benda yang seperti apa? Bentuk benda ini. Contohnya roti. Jadi ketika roti yang awalnya rotinya itu besar, ketika kita potong menggunakan gaya, itu berubah menjadi roti yang lebih tipis. Nah, itu yang dikatakan sebagai gaya itu bisa mengubah bentuk benda. Contoh yang di memotong roti dan ini, meraut pensil. Nah, meraut pensil ini salah satu gaya. Gayanya kenapa? Kita memakai gaya, kita menggunakan tangan kita untuk meraut pensil. Posisi semula pensilnya ini seperti ini akan membuat sisa rautan yang seperti ini. Berarti kan mengubah bentuk benda. Jadi benda pensil yang sebelumnya panjang, ketika kita raut akan menghasilkan sisa rautan yang seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai gaya itu bisa merubah bentuk benda. Nah, ya. Jadi tadi Ustazah simpulkan yang dari depan, ketika jadi menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Jadi gaya otot itu bisa membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Tadi meja atau bola yang ditendang. Terus yang kedua, mengubah arah benda. Maaf, tadi yang pertama meja ya, semula diam menjadi bergerak, itu meja, berpindah misalnya dari kanan ke kiri. Kemudian benda bergerak menjadi diam. Kemudian mengubah arah benda. Arah benda itu misalnya ketika kita menendang bola. Arah benda yang pertama dekat kita akan berubah jauh ke depan atau ke belakang. Ke depannya kalau menendang, bukan ke belakang. Kemudian mengubah bentuk benda. Nah, mengubah bentuk benda ini contohnya tadi yang kita memotong roti yang tadi awalnya bentuknya besar menjadi tipis. Itu memotong roti. Kemudian ada meraut pensil. Yang semula pensilnya panjang, ketika kita berikan gaya, dia akan menjadi serpihan sisa rautan seperti ini, ya. Oke, ini IPA. Kita lanjutkan ke pelajaran PKN. Oke ya, PKN ya. Sekarang ini ada 2 materi ya, pelajaran IPA dengan PKN, sama-sama di tema 8. Oke, lanjut. Tema 8. Daerah tempat tinggalku di buku tematik, buku paket itu bisa dilihat juga. Itu tema 8 ini temanya daerah tempat tinggalku. Subtemanya lingkungan tempat tinggalku. Yang kita bahas sekarang adalah menjelaskan karakteristik individu sesuai gambar. Nah, ini karakteristik individu dalam keluarga kita. Nah, jadi gini. Lingkungan tempat tinggal kita itu yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi antara kalian dengan adik, kalian dengan kakak itu beda-beda karakteristik dan sifat. Karakteristik yang seperti apa? Biasanya fisiknya atau kegemarannya atau kesukaannya itu sangat berbeda. Itu yang dinamakan sebagai karakteristik individu. Kemudian lanjut. Nah, manfaat keragaman ciri fisik dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu ada keragaman ciri fisik. Semakin bersyukur kepada Allah, sehingga tumbuh rasa melindungi. Jadi ketika ada anak kalian itu punya tubuh kecil misalnya kan, terus kalian punya kakak laki-laki yang tubuhnya besar.
itu saling bersyukur. Kenapa? Saling melindungi. Nanti ketika adiknya diganggu, kakakku loh punya badannya besar, nanti kakakku bisa lindungin aku. Nah, itu biasanya tumbuh rasa saling melindungi. Rasa kekeluargaan semakin erat karena saling menghargai perbedaan. Kalau misalnya kita berbeda karakter itu karena ada keragaman, biasanya kita saling menghargai perbedaan. Oke. Kemudian keragaman ciri fisik digunakan untuk saling membantu dan kerjasama. Contohnya ketika di rumah misalnya ada yang membantu menyiram bunga, ada yang membantu membersihkan debu yang di tempat tinggi. Biasanya yang dimintain tolong misalnya kakaknya yang badannya lebih tinggi. Kakak tolong dong bersihkan yang di atas itu. Nah, itu dikatakan sebagai keragaman itu dapat digunakan untuk saling membantu dan bekerja sama. Lanjut ke Selanjutnya, menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Misalnya, keragaman ciri fisik. Ciri fisik itu misalnya kalian itu antara adik dengan kakak. Misalnya ada yang satu hidungnya mancung, ada yang satu biasa aja. Terus misalnya lagi ada yang satu kakaknya kulitnya lebih terang, adiknya lebih gelap. Atau yang satu rambutnya panjang, yang satu rambutnya pendek. Itu keragaman ciri fisik. Kemudian ada kegemaran. Kegemaran itu kesukaan, hobi. Misalnya si kakak sukanya berenang, si adik nggak suka. Si adik sukanya main bola. Iya, karena adiknya cowok, jadi suka main bola. Kakaknya cewek, dia suka berenang. Terus misalnya ayahnya suka mancing. Nah, ibunya suka memasak. Ibunya suka. Kemudian lanjut. Ada menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Misalnya ciri fisik dikenali dari jenis dan warna rambut. Misalnya. Tahu kalau rambut rata-rata warnanya hitam ya. Nggak ada itu. Kalau misalnya rambutnya warnanya pirang biasanya diwarnain. Jadi kalau misalnya ciri fisik itu lebih ke warna rambut, misalnya bentuk mata, tinggi badan gitu ya. Ciri fisik dapat dikenali dari kegemaran anggota keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu punya kegemaran masing-masing. Misalnya kalian itu sama adik beda sukanya. Misalnya si adik suka main bola, si kakak suka berenang, atau si kakak suka shopping misalnya kan. Kayak kakaknya cewek nih, kakaknya sukanya shopping gitu, sukanya belanja. Belanja apa? Tapi belanjanya yang baik-baik aja, belanja buku gitu. Jadi kalau misalnya buku, dibelilah sebulan sekali beli buku gitu kan. Buku apa ya? Sembarang buku itu kan jendela dunia. Ketika kita membaca, banyak ilmu yang akan kita dapat gitu. Asal bukunya buku-buku yang bisa mengantarkan kita lebih tahu tentang dunia misalnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, sebulan sekali belilah buku satu aja, dianggarkan gitu kan. Mulai dari sekarang nih misalnya ngomong sama Umi sama Abi, Bi, aku senang baca buku nih, boleh dong beli buku sebulan sekali, boleh dianggarkan beli buku gitu. Kemudian lanjut ada nih menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Misalnya ciri dan kebiasaan masing-masing ini apa? Misalnya si ibu atau umi kita di rumah itu, umi kita itu terkenal gimana? Misalnya kalau nggak ada umi sepi ya di rumah gitu. Kenapa? Umi itu biarpun suka marah-marah, umi itu suka bikinin makanan kesukaan aku loh. Biarpun umi itu susah dimintain uang, Mi, beli ini, Mi. Pasti uminya ngomong ngasih abinya. Nah, itu kebiasaan uminya kan misalnya gitu. Uminya di rumah kalau pagi bangun pagi, bersih-bersih rumah, masak tuh. Itu kebiasaan. Jadi kebiasaan masing-masing individu. Kebiasaan ayahnya apa? Bangun pagi, sholat subuh, bantu-bantu umi, beres-beres di luar gitu kan. Kalau misalnya anaknya kebiasaannya apa? Misalnya kalau pagi kebiasaannya gangguin adik. Siapa yang suka gangguin adik di rumah? Nah, enggak ya. Mungkin kebiasaannya murojaah pagi ya. Nah, itu salah satu kebiasaan dari keragaman keluarga kita, anggota keluarga. Itu kebiasaan masing-masing individu. Nah, sampai di sini selesai materinya.
Nah, nanti yang masih kurang paham bisa dilihat nanti slide-nya Ustazah share di grup, slide PowerPoint-nya. Nanti juga link-nya ini sudah tadi Ustazah rekam, nanti Ustazah kirim di YouTube Novi, nanti link-nya juga Ustazah share. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya? Masih ada waktu 5 menit. Ntar lagi Zoom-nya habis, nanti selesai ya, nggak masuk lagi. Karena ini kan rencananya gini, rencananya itu Ustazah maunya Zoom setiap hari. Jadi setiap materi akan Ustazah share. Jadi nggak kemarin, kalau misalnya kemarin kan video tuh. Daripada video mendingan Zoom aja kan, jadi lebih jelas, bisa kalian bisa langsung tanya kalau misalnya nggak paham. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit. Apa ya? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya enggak deh. Nanti Ustazah puasa hari ini. Lupa. Nanti ini ada tugasnya di buku ini, di buku tema 8. Apa deh? Catat ya, tema 8 itu tugas tema 8 LKPD. Ustazah cat di chatnya ya, tema 8 LKPD. Yang PKN itu halaman Di classroom enggak ada kaus. nanti Ustazah bikinkan. Ustazah cuma ngasih tahu aja. Nanti takutnya Ustazah kelupaan. PKN halaman 28 sampai 30. 28, 29, 30. PKN 28, 29, 30. Yang IPA, tadi kan 2 mapel ya. Yang IPA halaman sedikit aja kok. Yang IPA halaman, IPA halaman 8 dan 9. Itu halaman 89. Nanti Ustazah. Ini karena mau habis, Ustazah foto dulu sebentar. Senyum ya. 1, 2, 3. Ya, dulu. Enak begini aja ya daripada video ya. Lebih langsung ketemu. Karena kalau Ustazah itu lenangnya senang langsung ketemu gini. Bentar ya. Kita bikin dulu. Oke, lanjut lagi slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ke slide kedua. Nah, ini kan tadi Ustazah record nih ya. Tadi kalian ya lihat record ya. Nanti Ustazah share linknya di YouTube. Silahkan dibuka kalau misalnya mau ngulang lagi. Dan yang ini juga Ustazah bakal share juga PowerPoint yang IPA sama IPS. Ya. Itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Boleh? Masih ada waktu 3 menit. Ayo, yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan. Udah, nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Saja akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi besok ya. Yang bisa besok silakan masuk besok di Zoom-nya. Yang nggak bisa seperti biasa akan share dan Ustazah share link-nya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.